Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh melewati malam yang panjang, kita beristirahat, dan Tuhan anugerahkan kepada kita tubuh yang sehat pagi ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami, dan sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Sekali lagi kami memohon pimpinan-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Kami mohon hikmat daripada Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 1. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Rumah yang dimaksud di sini adalah bait Allah yang sudah dibangun oleh Salomo. Ya, saudara, kemuliaan Tuhan adalah kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan hadir, kemuliaan Tuhan tampak sangat jelas. Tuhan itu memiliki standar yang tinggi kemana Dia akan membuat kehadirannya untuk dikenal. Dan Tuhan tidak menuruti apa yang menjadi keinginan dan kemauan kita. Salomo sangat mendambakan sekali kehadiran Tuhan itu nyata di dalam bait Allah yang ia bangun dengan usaha yang luar biasa. Salomo sama sekali tidak membatasi atau menghemat biaya di dalam usaha membangun rumah Tuhan itu. Karena Salomo mengerti membangun sebuah bangunan megah tidaklah menjamin Tuhan akan memilih untuk tinggal di tempat itu. Karena itu Salomo menyiapkan dirinya dan juga bangsanya dengan harapan Tuhan berkenan dengan apa yang mereka lakukan. Ya, yang dipersiapkan adalah bagaimana hati bangsa itu ketika mereka bersyukur atas pembangunan bait Allah tersebut. Adanya paduan suara dari para imam yang menaikkan pujian dan yang memainkan alat musik bagi Tuhan. Juga para imam yang mempersembahkan begitu banyak binatang yang tak terhitung jumlahnya di atas mezbah. Dan kemudian Salomo berdoa, dan ketika ia selesai, maka api turun dari langit dan membakar persembahan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah. Itu artinya bahwa Allah berkenan dengan apa yang telah dilakukan oleh Salomo beserta seluruh rakyat itu. Mereka benar-benar penuh syukur telah membangun bait Allah yang megah, dan terlebih mereka mempersembahkan korban dengan penuh rasa syukur sukacita kepada Tuhan karena mereka sudah mengalami siapa Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, kita tidak mungkin tidak menyadari akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kemuliaan kehadiran Tuhan itu memenuhi suatu tempat, maka tidak mungkin kita dapat beraktivitas seperti biasanya dengan bebas. Namun kita bisa merasakan bahwa ketika kemuliaan Tuhan memenuhi sebuah tempat, maka di sana ada sebuah rasa damai, sukacita yang meluap, sebuah kegirangan. Tentunya Tuhan juga menginginkan, sebagaimana Salomo menyiapkan bangsa Israel dengan bukan hanya mempersembahkan korban, tetapi kesiapan hati mereka ketika mereka akan mentahbiskan bait Allah itu. Benar-benar yang terutama adalah kesiapan hati mereka, bukan bangunan bait Allah yang megah. Nah saudara, kiranya kehadiran Tuhan pun boleh nyata di dalam hidup kita dengan Ia menyatakan kemuliaannya. Saat kita datang
beribadah kepada Tuhan, saat kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak melihat tampilan fisik atau kemasan. Tapi Tuhan lebih melihat kedalaman hati kita, bagaimana kita melakukannya dengan penuh syukur dan sukacita. Sehingga dengan demikian Tuhan bisa berkenan dengan apa yang kita lakukan, bahkan berkenan dengan hidup kita. Mari kita terus belajar membaharui hidup ini. Kita bukan manusia yang sempurna, kita manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, kedagingan. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk membiarkan hidup kita tidak memperkenan Tuhan. Tapi mari kita terus memohon pertolongan Tuhan agar di dalam hidup kita nyata kemuliaan Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi sebagai orang yang sudah diberi anugerah keselamatan, dipilih menjadi umat Tuhan, hendaknya itu boleh mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh syukur dan sukacita. Karena kita tahu sebuah hal yang sangat istimewa jikalau Tuhan memanggil kita untuk datang di dalam bait-Nya, memuji Dia, bersyukur kepadanya, dan bukan hanya itu, ketika kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, sebuah hal yang sangat istimewa. Kiranya kehidupan kita senantiasa menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan memampukan kita untuk menyatakan kehadirannya dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami bagaimana Salomo membawa seluruh bangsa Israel datang kepada Tuhan dengan penuh syukur, sukacita, mempersembahkan segala korban-korban yang tak terhingga. Dan Tuhan pun akhirnya berkenan dengan semua itu. Ya, bukan karena mereka telah membangun bait Allah yang megah, tetapi karena hati mereka benar-benar tertuju kepada Tuhan. Dan mereka melakukan semua itu dengan penuh syukur dan sukacita. Bapa, biarlah hidup kami boleh senantiasa juga menjadi ucapan syukur kepada Tuhan, di mana kami boleh melakukan dan menjalani hidup ini setiap hari dengan syukur, dengan sukacita, dan melakukan segala pekerjaan Tuhan sebagai syukur kami, sehingga sungguh kami boleh memuliakan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kami lakukan, meskipun kami tahu kami sangat terbatas adanya, tapi Engkau yang memampukan kami untuk terus kami diperbaharui semakin hari semakin lebih baik. Tolong kami yang lemah ini Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, agar dimanapun kami berada, kami pun boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.